membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai iptek. Tujuan yang pertama, meyakini bahwa berpikir kritis dan semangat mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi adalah perintah agama. Yang kedua, membiasakan rasa ingin tahu, berpikir kritis, kreatif, dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebelum menyimak materi yang terdapat dalam video pembelajaran ini, marilah kita dengarkan Quran Surah Al-Fatihah ayat 1-7. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Are you ready? Happy watching! Berpikir. Berpikir terambil dari bahasa Arab, yakni al-fikr. Arti kekuatan yang menembus suatu objek sehingga menghasilkan pengetahuan. Jika pengetahuan itu didukung bukti-bukti kuat, dinamakan ilm. Jika buktinya belum meyakinkan, namun kebenarannya lebih dominan, disebut zon atau dugaan. Selanjutnya, jika kemungkinan benar dan salahnya seimbang, disebut syak atau keraguan. Sementara jika tidak didukung bukti atau bukti tersebut lemah, sehingga kemungkinan salahnya lebih besar, disebut waham. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Memiliki semangat dan mencintai ilmu seperti tema utama bahan ajar ini, ada baiknya kita hubungkan uraiannya dengan isi kandungan Quran Surat Al-Alaq, surat ke-96 ayat 1-5 yang terkenal dengan istilah surat Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. sebuah kata yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia untuk membaca, mempelajari, meneliti, atau mengeksplorasi yang objeknya tidak disebutkan, namun jelas objeknya tentang apa saja yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ayat-ayat yang tersurat atau qauliyah maupun ayat-ayat yang tersirat, yakni alam semesta atau kauniyah. Membaca, meneliti, menuntut ilmu harus berlandaskan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terjadi keserasian hubungan antara pencipta ilmu dan pemberi ilmu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ridhonya yang didapatkan, dan dengan bertambahnya ilmu semakin mendekatkan dirinya atau takarub hanya kepadanya.
Jika ini yang dilakukan, hasilnya tentu membawa kebaikan untuk semua dan terhindar dari ilmu yang membawa kerusakan dan kehancuran bagi manusia dan alam semesta. Berkali-kali Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kembali kepada manusia, khususnya umat Islam, agar selalu membaca, karena bacaan tidak dapat melekat pada diri seseorang kecuali dengan mengulang-ulangi dan membiasakannya. Maka seakan-akan perintah mengulangi bacaan itu berarti mengulang-ulangi bacaan yang dibaca. Dengan demikian, isi bacaan itu menjadi satu dengan jiwa seseorang. Ilmu dan amal. Harus dipahami bahwa ilmu itu yang pertama. Setelah itu, baru amal. Dokter harus berilmu dulu sebelum praktik mengobati pasien. Ilmu yang benar melahirkan keselamatan. Ilmu yang salah menjadi penyebab kegagalan, kehinaan, bahkan kehancuran. Berdasarkan Quran Surat Al-Hajj, surah ke-22 ayat 54, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, ilmu itu harus dipandu oleh iman, agar jika terjadi keraguan dan kebimbangan, segera kembali kepada sistem keimanan. Sebab kebenaran itu jelas dan nampak nyata. Sebaliknya, keburukan juga nyata dan semestinya dihindari. Itu artinya ilmu seiring dan sejalan dengan iman, dan dari iman muncul ketundukan hati dan kepasrahan. Hal ini sejalan dengan Quran Surah Muhammad surat ke-47 ayat 19 yang menjelaskan dengan nada perintah fa'alam, yang berarti ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan mintalah ampun bagi dosamu dan bagi orang-orang yang mukmin. Perhatikan kata fa'alam didahulukan atas perintah beriman dan beramal. Imam Al-Bukhari dalam hadisnya meletakkan bab yang berjudul Babul Ilmi Qoblal Qawli wal Amal, bab ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Para ulama melihat ilmu sebagai syarat sahnya perkataan dan perbuatan. Banyak sekali orang yang ikhlas, tetapi karena kurangnya ilmu, mereka sering menganggap yang salah jadi benar dan yang benar jadi salah, atau yang sunnah jadi bid'ah dan yang bid'ah jadi sunnah. Anehnya mereka tidak merasa salah, seperti kandungan Quran surah Al-Kahfi surah ke-18 ayat 103 sampai 104. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Artinya, katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi dalam perbuatannya, yaitu orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Imam Al-Ghazali dalam bukunya Minhajul Abidin menyebutkan beberapa tangga yang harus ditempuh menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tangga pertama adalah ilmu. Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan bahwa perbuatan tanpa dibekali ilmu hakikatnya merusak, bukan memperbaiki. Kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek harus semakin menumbuhkan kedekatan atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya semakin banyak ilmu yang dimiliki seseorang, hidupnya harus semakin baik dan benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk
Semua nikmat yang diterima pasti akan diminta pertanggungjawaban.